kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah. Sudah lihat ya gambaran massa yang 1 juta atau 2 juta itu tadi di video di awal. Artinya bahwa memang kalau kita melihat massanya sebagaimana klaim mereka bahwa akan ada jutaan orang, itu tadi tidak sampai 5 ribuan, 2 ribuan saja tidak sampai. Artinya bahwa provokasi yang dilakukan selama kurang lebih 3 hari di media sosial gagal total. Namun di sini ada hal yang menarik ya, yang disampaikan oleh para orator. Salah satunya itu adalah Marwan Batubara. Tetapi sebelum Marwan Batubara bicara, ada si Kucluk itu berorasi dan mengatakan bahwa KPU dijaga oleh anjing, dijaga oleh babi, binatang. Padahal katanya yang mau datang di sana ini adalah rakyat yang merupakan pemilik daripada KPU, karena beranggapan bahwa uang rakyat yang dipakai untuk menggaji KPU kan, jadi sehingga dia menganggap bahwa rakyat memiliki KPU. Tapi rupanya setelah sampai di sana katanya itu dihalangi oleh tembok yang dia samarkan sebagai tembok, tetapi kemudian dia meneruskan bahasanya bahwa itu adalah anjing, babi, dan juga binatang. Coba bisa dibayangkan narasi-narasi seperti ini. Tidak mencerminkan narasi orang-orang yang cerdas. Oleh karenanya memang sampai kapanpun kalau demonstrasi dilakukan tanpa dilandasi dengan kecerdasan dan strategi yang baik, maka pasti juga tidak akan berdampak apa-apa dan tidak akan membuat masyarakat simpati dengan aksi-aksi yang Anda lakukan. Coba kita perhatikan bagaimana orasi-orasi yang mereka lantunkan sampai pada menit-menit terakhirnya. Karena di menit terakhir ada satu pernyataan yang menurut hemat saya ini sudah sangat keterlaluan, di mana menganggap calon wakil presiden itu katanya adalah sampah, sehingga kemudian keluarannya juga kalau diumumkan oleh KPU bahwa nomor 2 pemenangnya, maka itu juga tidak usah dipedulikan karena itu juga adalah sampah katanya. Coba kita simak secara bersama-sama. Tolak Pilpres curang, merusak konstitusi, penjahat demokrasi, lengserkan Jokowi, komplotan penipu ulung, pecat ketua KPU RI, pecat ketua Bawaslu RI, pecat hakim MK RI, dan adil semua. Setuju? Ayo rakyat, masih semangat, masih semangat. Ya kawan-kawan, inilah anjingnya KPU. Tahu anjingnya KPU? Rakyat mau datang, nengok dia dikasih tembok. Kan babi kayak gini kan? Babi nggak kayak gini? Kalau kita bawa uang, anjing-anjing di dalam, muka ini nggak ada tembok-tembok. Inilah babi itu mereka tengok. Rakyat dihalangi datang. KPU milik siapa? Milik Jokowi. KPU milik Jokowi. Bukan? Bukan kan? Bukan kan? KPU milik rakyat kan? Hari ini pemilik KPU datang, tapi anjingnya KPU, babinya KPU, binatangnya KPU malah menghalangi rakyat yang datang dengan tembok. Kan biadab kayak gini kan? Biadab nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Sebentar lagi kita jebol nih. Sebentar lagi kita jebol ini, sepakat? Tapi sabar dulu. Sabar dulu kawan-kawan. Sabar dulu, kita belum panas. Ya, kita akan memulai orasi-orasi kita yang intinya adalah tuntutan rakyat, terutama kepada
bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo bahwa kita menolak hasil Pilpres 2024. Kemudian tuntutan kita yang kedua adalah agar paslon nomor 2 Gibran Prabowo Gibran agar didiskualifikasi. Yang ketiga, tuntutan kita adalah agar IT KPU diaudit forensik. Yang keempat adalah tuntutan kita agar komisioner KPU ditangkap dan diadili. Ya, karena itu saya sedikit menyampaikan latar belakang kenapa kita mengajukan tuntutan itu. Yang pertama, bahwa Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini biang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo, termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai.
pimpinan kepala daerah sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Saya kira jelas ya, apa yang disampaikan oleh Marwah Batubara ini saya kira sudah sangat keterlaluan. Kenapa? Karena lagi-lagi membangun framing yang di luar dugaan kita, menganggap bahwa apa yang dihasilkan masyarakat yang kurang lebih 58% itu adalah sampah. Kenapa? Karena itu tadi, Gibran dihadirkan sebagai calon wakil presiden itu juga dianggapnya sebagai sampah, dan apapun keluarannya, kalau keluarannya adalah nomor 2, maka yang dikeluarkan oleh KPU, yang dimenangkan oleh rakyat, karena rakyat yang menangkan kan, itu adalah sampah. Nah, betapa narasi-narasi seperti ini keluar dari mulut sang pembaharu klaimnya mereka yang namanya Marwah Batubara. Ternyata seperti ini kelasnya. Kita sesungguhnya berharap bahwa orasi-orasi yang disampaikan itu betul-betul adalah orasi yang mendidik rakyat. Demonstrasi saya kira bukanlah sesuatu yang salah, tetapi kalau demokrasi hanya dijadikan sebagai panggung untuk melakukan hujatan, untuk mendidik masyarakat semakin jauh dari kecerdasan yang kita harapkan, maka sesungguhnya bagi kita semua yang dilakukan ini hanyalah pembodohan belaka, di mana berupaya melibatkan sebanyak-banyaknya orang yang ujung-ujungnya adalah revolusi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh mereka semua pada saat prakondisi mengumumkan aksinya ini. Tetapi hasilnya alhamdulillah, karena rupanya sedikit orang yang datang dalam aksi ini, sehingga kita bisa berasumsi bahwa aksi yang akan dilakukan ini akan gagal total. Karena ini katanya sampai tanggal 20 mereka masih tetap akan aksi di depan KPU. Apalagi puncaknya itu tanggal 20 kalau betul-betul diumumkan, dan pasti diumumkan. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat sekali lagi, jangan sampai terglorifikasi, jangan sampai ikut-ikutan terprovokasi oleh narasi-narasi yang dibangun oleh pentolan-pentolan aksi, mulai daripada Dim Samsudin sampai kemudian Mayor Jenderal Winarko ataupun Marwah Batubara ini. Apalagi juga yang disebutkan oleh para imigran Yaman, ya, ada Rizik Sihab, ada Aldo, ya jangan sampai kita ikut-ikutan lah. Pastikan bahwa ini semua adalah sampah-sampah NKRI yang mencoba membalikkan keadaan, menganggap bahwa yang sampah itu adalah paslon nomor urut 2. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.